Hari ini kita akan mau membahas mengenai jalur solar yang ada di Bospom. Di Bospom biasanya selama ini hanya ada dua jalur, 6 silinder, 8 silinder, 4 silinder. Itu ada dua jalur solar untuk masuk ke ruang plunger atau main gallery. Nah, ini mana yang masuk, mana yang keluar itu sebenarnya sama saja, tinggal tergantung dari pabrik mesinnya yang buat itu. Bisa jadi Mitsubishi ini masuk, ini keluar. Bisa jadi Hino ini masuk, ini keluar. Jadi tidak ada masalah karena lubang ini menjadi satu di dalam sini. Nah, tinggal tergantung konstruksi pipa-pipa yang ada. Jadi tinggal ngikut bawaan lamanya saja, begitu. Kecuali kalau misalnya sudah ada perubahan-perubahan, pipa-pipa yang dari besi itu diganti dengan pipa-pipa fleksibel, ini terserah mana yang masuk, mana yang keluar. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Nah, untuk membahas mengenai solar masuk ini yang seringkali juga terjadi beberapa kekeliruan. Jadi di solar masuk dan keluar ini itu harus bisa dibedakan. Ada yang menggunakan namanya nepel. Nepel solar itu dia bentuknya seperti ini, bolong ya, los D-nya. Jadi solar masuk dari lubang besar ini, terus keluar dari lubang bawah ini, seperti ini. Jadi contoh seperti ini. Nah, jadi kalau solar masuk ya, lubang ini masuk ke dalam. Nah, setelah itu ada yang kembali. Yang kembali ini dia namanya overflow atau check valve. Dia pasti di dalamnya itu dia pasti menggunakan yang namanya rata-rata ya. Menggunakan dia ada baut kontranya ini. Baut kontra ini di sini ada spring valve, di sini ada check valve-nya. Atau kok kadang-kadang orang sebut namanya gotri ya. Itu atau klepnya lah, seperti itu. Nah, ini tidak, kedua barang ini harus ada di dalam. Nah, kadang-kadang yang pernah saya jumpain ketika saya jumpain gini, ada yang bola besinya tidak ada, cek valve tidak ada, springnya ada. Ada yang bola besinya ada, itu springnya tidak ada. Dan itu sangat bermasalah. Karena apa? Karena fungsi overflow ini sendiri dia untuk menahan solar yang ada di dalam sini, untuk menahan. Jadi solar ketika masuk itu dia harus memenuhi semua ruangan dulu dan dia harus bertekanan. Tekanannya itu ada yang 1,5 kilo untuk rata-rata untuk yang kendaraan-kendaraan kecil, tapi untuk truk besar kayak semacam 8 silinder ke atas itu tekanan overflow-nya sampai sekitar 2,5 kilo baru dia bisa keluar. Jadi kekuatan spring ini sampai ada yang 2,5 kilo. Tapi kalau Anda kata untuk kendaraan kecil, dia biasanya sekitar 1,5 kilo saja dia sudah membuka. Nah, tujuannya apa? Untuk supaya solar yang masuk, sekali lagi overflow ini untuk supaya solar yang masuk itu penuh dulu dan bertekanan. Karena itu pengaruh sama tenaga juga. Nah, ada yang menjadi salah paham, kadang-kadang mekanik berpikir bahwa makin keras spring ini berarti di sini tekanannya makin bagus. Itu teori yang tidak benar. Karena Bospom di sini itu sudah harus mengikuti standarnya 1 atau 2,5. Kenapa? Karena dia harus sirkulasi. Karena pompa solar yang ada di Bospom yang ikut atau di injection pump yang ikut sama putaran camshaft itu dia mempunyai prinsip kerja sekitar 2,5 kilo atau 1,5 kilo sampai 2,5 kilo. Nah, kalau andai kata kita, kadang-kadang ada mekanik yang berpikir, oh springnya ditarik-tarik atau diganjel-ganjel supaya keras, supaya kencang ya, supaya kuat, valve-nya ini atau gotrinya ini mampu menahan tekanan solar di sini supaya tinggi. Itu salah, karena nanti dia nggak bisa sirkulasi dengan baik seperti itu. Jadi nggak perlu ditarik-tarik, cukup 1,5 kilo atau 2,5 kilo kalau buat kendaraan besar seperti itu. Jadi ada dua kesalahannya. Yang pertama, ada di antara dua komponen ini yang tidak ada atau hilang pada saat dibuang angin, mungkin dia lepas baut ini lalu kecopot tanpa sadar. Lalu ada kesalahan yang kedua adalah komponennya lengkap tapi springnya ditarik-tarik. Atau mungkin juga ada yang gotrinya diganti dengan gotri biasa. Padahal gotri ini harus sesuai dengan ukuran di dalamnya ini, bawaan daripada overflow ini. Supaya dia bisa duduk rapat ketika ditekan sama spring, tidak boleh ada kebocoran. Nah, sekali lagi contoh begini ya. Ini saya pasangkan. Jadi ketika solar masuk ke dalam sini, set memenuhi, maka solar itu akan dari dalam akan berusaha keluar dari lubang kecil ini. Nah, tapi ditahan sama gotri tadi ya. Gotri tadi
sama spring tadi, cek valve sama spring tadi. Ini adalah bolongnya ya. Ciri-ciri overflow itu dia ada baut kontras seperti ini. Nah, dan juga ada ring kuningannya ya. Ini sengaja saya lepas nanti saya supaya bisa kasih penjelasan juga. Seperti itu. Sekarang kita akan merakit overflow. Pertama-tama bola besinya masuk dulu, cek valve ini. Ya, lalu ada spring seatnya, gunakan spring atau langsung sini aja ini. Pasangkan seperti ini. Nah, lalu dipasang ke dalam. Oke, ini seperti ini. Lalu jangan lupa ringnya supaya nggak bocor, ring tembaga itu ya. Nah, oke, pasang dan jangan lupa dikencangkan. Oke, nanti ini harus dikencangkan. Jadi posisinya seperti ini ya. Di dalam sini ada bola besinya. Jadi kalau kita tekan-tekan pakai benda semacam ini kita tekan dari bawah, itu akan terasa dia ngeper ya. Nah, gitu. Ada perlawanan ya, karena ada cek valve tadi. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau kita tiup pakai mulut kita ya untuk udara, itu di sini nggak bakal keluar udaranya, karena kan tekanan dari tekanan hembusan dari mulut kita nggak bisa tekanan sampai 1,5 kilo seperti itu. Nah, kalau andai kata pemasangannya seperti ini ya. Nah, jadi pastikan untuk overflow itu harus ada cek valve sama springnya ya, sama ini ada ringnya supaya nggak bocor juga. Nah, yang pernah saya jumpain beberapa kali lagi kejadian di lapangan setelah kita perbaiki bospom lalu tidak mau hidup karena ada mekanik yang tidak bisa membedakan mana yang overflow, mana yang nipple biasa. Mereka memasang nipple ini sebagai minyak keluar, sedangkan overflow sebagai saluran masuk. Jadi ini dijadikan saluran masuk. Nah, bagaimana bisa masuk? Karena lubang ini solar masuk ketahan sama spring sama cek valve tadi ya. Jadi bayangkan saja misalnya kita paksa solar masuk dari sini, dia nggak bakal bisa keluar karena dalam sini ada cek valve-nya. Nah, itu saya sudah selama saya kerja itu ada beberapa kali saya jumpain mekanik salah pasang. Ada yang ketuker, ini sebagai masuk, ini sebagai keluar. Ada yang mereka masang dua-duanya pakai ini. Ketika kita kasih baru karena yang lama rusak, kurang tekanannya kurang pas, kita kasih ini jadikan barang bekas, lalu sama mereka dipasangkan lagi. Jadi ada dua overflow, itu juga pernah kejadian. Jadi mesti hati-hati ya. Mana yang nipple, mana yang overflow. Ini masuk, ini keluar. Itu untuk mengenai sistem solar yang ada di bospom ini. Sepele tapi mesti hati-hati juga, dan pastikan semua ring-ring solar itu kondisi bagus atau baru supaya nggak ada kebocoran. Terima kasih.